boleh dibolak-balik. Jadi kalau teman-teman mau sholat tarawih itu, teman-teman kalau ada Quran di rumah yang gede, teman-teman kan sholat ya, di depannya teman-teman taruh aja Al-Quran. Nanti setelah Al-Fatihah boleh baca ya, bacanya dari jauh aja, jangan dideketin dulu, baca dulu, jangan ya. Yang gede biar nggak kul-kul aja, iya kan ya kakak Sandra, kul-kul terus 30 hari 30 malam 8 rakaat kali 3 20 30 berarti 240 rakaat ya. Berapa itu? Kul-kul semua isinya ya. Sampai malaikat nanti catat nama kita, catat amal baik buruk kita. Skip, 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 skip. Kenapa kau skip? Udah jelas lah idem sama dengan yang di atas kata malaikat ya. Ustazah masih bingung terawih di rumah gimana? Terawih di rumah lakukan aja 2 2 2 2 2 ya gitu ya teman-teman ya, 2 2 2 2 2 2 idem ya. 2 2 2 2 nanti witirnya 2 dan 1 ya. Oke, kalau aku jelaskan sekali lagi tentang sholat niat sholat witir, sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah kalau qobliyah subuh melakukannya setelah di masjid sudah selesai subuh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sholat qobliyah itu intinya bukan orang di masjid teman-teman ya. Intinya adalah kita di rumah. Yang penting sebelum kita sholat subuh ya teman-teman ya. Selagi masih ada waktu subuh ya teman-teman ya. Oke, ini semangat aja nih siang-siang guys. Aduh, udah pada mandi belum nih? Ustazah bisa nggak witirnya langsung 3 rakaat? Boleh ya kalau inget ya. Karena witir itu rakaat 1, 2, 3 tetap pakai ayat pendek. Kemudian tidak ada tahiyat awal. Jadi jangan kayak sholat maghrib ya. Halo Mbak Aisyah, siap Mbak Kuli ya. Maaf Mbak Kuliner kok Mbak Kuli ya. Bagus Mira, Mbak Nyi, Mbak Eka. Iya, baca ayat pendeknya nggak berurutan nggak apa-apa. Misalnya pagi kul-kul. Itu malam balik ke Al-Kausar, kemudian rakaat ketiga Al-Baqarah nggak apa-apa ya. Tapi aku nggak yakin teman-teman sampai ke Al-Baqarah, palingan balik lagi ke kul-kul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, wanita afdolnya sholat di rumah atau di masjid. Memang ada dalil. Halo Mbak Umi Hajah Titin. Memang ada dalil yang mengatakan bahwa wanita itu lebih baik sholat di rumah. Tapi itu dalil mutaghayyir ya. Itu adalah dalil yang berubah sesuai dengan perubahan zaman ya. Dulu wanita itu lebih baik di rumah, tapi sekarang lebih baik ke masjid ya. Kenapa? Karena dulu situasi tidak aman, sekarang sudah aman. Tapi sungguh pun teman-teman melakukan di rumah, itu tadi aku udah jelaskan caranya. Bukan nggak boleh sholat di rumah ya teman-teman ya. Rakaat ketiga witirnya surat ketiga Qul Al-Falaq An-Nas disunnahkan. Rakaat ketiga sholat witir adalah kul-kul ya. Nggak juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau rakaat ketiga kul-kul, yakin aku teman-teman bakal mengamalkan ya. Halo Mbak Tini, iya. Ustazah saya mau tanya, selama ini saya sholat telapak tangan inya tertutup mukena, itu gimana? Nggak ada masalah, yang penting kening tidak tertutup mukena. Yang penting kening tidak tertutup mukena ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, pas puasa air liur yang di bibir itu sudah termasuk di luar ya? Kalau ditelan batal? Enggak, kalau dia di dalam bibir, dalam mulut ditelan nggak apa-apa, gas aja ya. Oke, traweh, al-insyirah, al-fil nggak apa-apa ya. Guys, coba dengerin aku bahwa semua jenis sholat sunnah dan semua jenis sholat fardu atau semua jenis sholat setelah Al-Fatihah itu namanya ayat Quran, ayat pendek. Selagi dia berada di dalam Al-Quran ya, selagi dia berada di dalam Al-Quran, maka dia boleh. Misalnya teman-teman ganti kul-kulnya dengan ayat kursi misalnya, atau teman-teman ganti kul-kulnya dengan Al-Baqarah misalnya, boleh. Selagi dia isi Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ayat Quran juga boleh. Dan tidak baca ayat pendek nggak apa-apa, itu sunnah. Kemudian yang kedua, bahwa semua jenis sholat wajib dan sunnah, iftitah yang kabira walhamdulillahi kasirau, itu juga sunnah. Teman-teman nggak baca itu juga nggak apa-apa, tapi boleh ya teman-teman ya, sunnah membacanya. Halo Mbak Miros, Mbak Imas, assalamualaikum. Hadir lagi Mbak Astuti, siap teman-teman, sehat selalu ya. Boleh tidak datang hari raya selain muslim? Boleh, ada nggak masalah. Oke. Yang di bibir maksud saya Ustazah, saya suka was-was. Gimana maksudnya? Oke.
Ya, bentar ya, taruh. Oke ya, Mbak Umi aja. Ayat 1000 dinar bolehkah dijadikan ayat pendek? Apakah dia isi Al-Quran, teman-teman? Nanti aku cek ya teman-teman ya. Halo Mbak Ella, iya siap Mbak Emiros, Mbak santai aja, iya. Ustazah mau tanya, kadang kalau jalankan sholat jari kaki suka kelihatan. Nah itu teman-teman dihindari ya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, kalau tiap hari nggak boleh ya. Saya kemudian Allah Karim ya Allah. Saya semalam bertengkar, kemudian berujung diantar ke rumah orang tua. Apakah termasuk talak? Benar Mbak Umi, kalau baru dilakukan satu kali itu namanya talak satu Mbak Umi. Jadi Mbak Umi turut berduka, nggak ada masalah Mbak. Yang penting dalam 3 bulan kalau Mbak baikan dengan suami Mbak itu boleh Mbak. Nggak perlu ada ijab kabul ya, entah dia pulang ke rumah, entah dia menjemput, entah Mbak pulang ke rumah ya. Penting Mbak baikan, itu nggak masalah Mbak. Dalam 3 bulan ya Mbak, terhitung dari Mbak diantarkan. Nah nanti setelah 3 bulan kalau dua-duanya maaf sama-sama keras, setelah 3 bulan nanti kalau Mbak mau rujuk lagi boleh Mbak, tapi harus nikah ulang ya Mbak. Karena masa iddah tuh 3 bulan ya, harus nikah ulang. Ada Mbak, ada suaminya, ada saksi, ada wali, ada ijab kabul dan mas kawin. Cuman dalam 3 bulan ini Mbak Umi berarti dalam masa iddah. Kalau dalam masa iddah Mbak tidak boleh menjalin kedekatan dengan laki-laki lain, menanyakan kabarnya atau curhat ke laki-laki lain, nggak boleh. Karena dalam masa iddah talak satu ya teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan ya. Oke, sehat ya, kita doakan semoga Mbak Umi mendapatkan jalan keluar ya teman-teman ya. Saya amin ya. Oke, kadang pakai ayat kursi boleh ya. Ustazah witir 1 rakaat baca surat pendeknya ya 1 aja. Kul nggak apa-apa ya. Tahajud berapa rakaat sebenarnya Mbak Aisyah? Tahajud itu bisa 8 rakaat ya. 2 aja juga cukup kok Mbak untuk pemula. Jangan diporsir nanti malah capek terus nggak mau lagi lakukan ya. Oke, ini teman-teman ya. Mereka aja mencek ustazah ketawa Ali, mereka aja mencek. Gimana Mbak Emi? Saat sholat punggung tangan terlihat boleh nggak? Punggung tangan terlihat nggak apa-apa ya. Makanya teman-teman sholat tuh boleh pakai gamis, boleh, nggak ada masalah ya. Oke, Zak sudah ucap talak tapi masih serumah dan ini sudah lama berjalan. Nah kalau udah ucap talak setelah itu dia serumah, berarti kalau berarti kalau dia serumah berarti dia udah rujuk guys. Dia udah bisa pandang-pandangan atau mungkin udah satu kamar, itu udah rujuk teman-teman ya. Rujuk talak satu itu udah rujuk ya. Kalau dia nggak jadi pisah udah rujuk guys ya. Apa selama masa iddah saya tidak boleh keluar rumah? Ya enggak Mbak, bukan nggak boleh keluar rumah Mbak. Nggak boleh menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Kalau Mbak PNS ya Mbak kerja, kalau Mbak jualan lontong ya jualan aja, nggak ada masalah ya. Nah, bukan nggak boleh keluar rumah guys masa iddah itu guys. Masa iddah itu bukan nggak boleh keluar rumah. Masa iddah itu adalah tidak boleh menjalin hubungan spesial yang pakai topping coklat, pakai topping keju spesial ya, kayak surabi spesial gitu ya, nggak boleh ya. Ya. Ustazah ada seumuran saya 30 nggak? Dari roman-romannya nggak ada Mbak. Oke, Ustazah seorang janda nikah siri tanpa ngasih tahu ayah kandung. Nah ini nggak boleh karena wali hukumnya wajib teman-teman ya. Wali hukumnya wajib atau abang kandung atau wali yang lain ya. Tengok rukun nikah kan harus ada walinya guys. Ya gitu ya teman-teman ya, ini nggak terbaca semua, maafin ya. Kalau nggak dimaafin mau lebaran loh teman-teman. Mau puasa harus maafin aku kalau nggak terbaca ya. Kalau teman-teman nggak maafin aku, kalau tappingnya nggak kebaca, nanti teman-teman Ramadannya hanya dapat lapar dan dahaga. Wow mantap guys, ancaman aku guys. Zak, kalau kita belum ganti puasa, apa puasa Ramadan kita sah? Sah teman-teman ya. Sah teman-teman ya, cuman yang tidak ganti puasanya itu nanti diganti di tahun depan, tetapi diganti di tahun depan. Halo Mbak Istiqomah aja lah ya, diganti di tahun depan tapi kena denda fidyah ya. Halo Mbak Elsie ya. Oke Mbak Tini, lu minta sapa-sapa Mbak Tini ya. Jadi teman-teman, Zah pernah dengar witir paling banyak 11 rakaat. Benar sekali, witir itu paling banyak 11 rakaat ya. Oke, sama-sama ya. Yang tak terbaca typingnya maafkan aku, kalau nggak dimaafkan teman-teman nanti masuk Ramadannya nggak bagus.
Ya ustazah, jadi nggak salah ya nikahnya apa sama dengan zina? Ya udah, kalau nggak ada wali mana sah teman-teman. Ustazah kalau wali nikah sah, tapi dia belum ngomong mewakili walinya. Yang penting dia udah tahu. Nanti walinya kan ada wali hakim, nggak masalah. Yang penting dia setuju ya. Iya, minum ya. Istri tidak dinafkahi lahir batin, terus inti minta cerai, tapi suami tidak mau cerai. Maaf ya teman-teman ya, aku ulang ya. Istri tidak dinafkahi lahir dan batin, itu suami berdosa loh seumur hidup. Terus inti minta cerai ya, tapi istri tidak mau. Tapi ulang lah ya, ulang. Tunggu, kelibet nih aku. Istri tidak dinafkahi lahir dan batin, terus istri minta cerai, tapi suami tidak mau cerai. Solusinya gimana? Jadi gini, suami tidak menafkahi istri lahir batin, itu setiap detik, setiap menit dia berdosa. Ya, kalau istri mau cerai nggak ada masalah. Tujuannya adalah melindungi hati kita dan melindungi suami agar tidak selalu berdosa. Kecuali kalau teman-teman ikhlas. Nah, kalau suaminya nggak mau cerai, ada namanya khulu. Khulu itu teman-teman yang pergi ke pengadilan dan mengajukan ke pengadilan untuk proses perpisahan. Kalau perempuan minta cerai nggak bisa, teman-teman ya. Jadi kalau perempuan mau minta cerai, dia harus pergi ke pengadilan ya. Oke, keranjang kuning belum teman-teman ya, belum, nanti keranjang kuningnya ya, bentar ya. Ustazah ada yang bilang kalau telapak tangan cepet kali lah ya Allah. Woi, tunggu saya senang sama Ustazah, siap ceramahnya gampang, amin, thank you ya teman-teman ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian klik follow dan aktifkan tombol loncengnya. Salpo sama jamnya, ya Satria baju hitam RX berubah. Hukum suami ngusir istri itu jatuh talak ya teman-teman ya. Kalau suami ngusir istri itu udah jatuh talak ya. Ceramahnya mudah dimengerti, thank you ya teman-teman ya. Yang belum subscribe channel aku, subscribe ya guys, kalau enggak kena denda ya. Mbak Wawa Itin siap. Hukum pacaran di bulan Ramadan deh teman-teman. Woi, dalam dan luar Ramadan pacaran tuh ndak boleh guys. Wih, kita kan pacaran nih, kita break dulu ya. Sampai kapan? Sampai Syawal. Setelah itu kita gas lagi. Mana bisa bestoy. Dalam bulan Ramadan tidak juga bisa teman-teman ya. Siap ya. Nggak boleh Mbak Alia, siapa juga nih, ada aja orang-orang nih. Woi, ini Ramadan nih, kita break dulu ya, aku berpisah ini dengan kamu nih, kata Ustazah. Nggak boleh nih pacaran dalam Ramadan, besok kita ini ya, kita gas lagi ya setelah Syawal. Jangan teman-teman, nggak ada ceritanya pacaran itu nggak boleh Mbak Tini ya. Oke, gimana bibir tempatnya dipakaikan lipstik, gimana Mbak Fitri? Aku nggak ngerti pertanyaannya Mbak Fitri. LDR boleh? Gak ada Mbak Hemiros. LDR boleh, lu ada aja. LDR nggak boleh. I miss you. LDR nggak boleh. Malaikat nggak kenal kata-kata LDR guys. Ada aja orang nih minta pula dia nego-nego. Ya, apa beda? Untung aku jomblo, nggak usah ngomong lu tahu jomblo ya. Jadi gini teman-teman ya, dia cepat kali komen ya. Jadi hubungan dengan yang bukan mahram itu boleh teman-teman kayak gini ya. Misalnya pinjam meminjam, kita minjam uang dia laki-laki, kita perempuan ya. Kita belanja di kedai dia berdua aja, dia laki-laki kita perempuan tuh ya. Atau kita jual beli gitu ya. Atau aku misalnya dengan atasan satu ruangan tapi ngobrolnya soal pekerjaan, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah jinsiah. Coba bacanya jinsiah ya. Coba baca, klik dulu guys, jinsiah. Nah, klik dulu jinsiah ya. Nggak ada Pak Relmi pacaran lewat Wawa, nggak ada ceritanya ya. Yang tidak boleh itu adalah online dan offline. Itu kayak gini guys, lagi apa kamu, apa kabar, baik-baik ya di sana, jangan lupa makan ya. Makan pun diingatkan, pasti dia makan guys tanpa kehadiran teman-teman ya. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir ya. Nah itu yang tidak boleh, jinsiah tuh nggak boleh ya. Hukum chattingan dengan lawan jenis, kalau jinsiah nggak boleh, bukan jinsiah ya, jinsiah nggak boleh ya. Ada apa kabar ya, kemudian apa kabarnya, ini sehat nggak, kayak gitu, udah makan belum, itu jinsiah. Serius nanya, oke Mbak Fitri, masa iya Ustazah kalau diusir sama suami suruh pulang ke rumah orang tua termasuk talak? Iya Mbak, jadi gini Mbak Fitri ya, talak tuh ada dua Mbak. Pertama ada namanya talak kinayah Mbak, talak yang sorry dulu. Pertama ada namanya talak sorry Mbak. Talak sorry ini Mbak, dia jelas kalimat talaknya Mbak Fitri, talak kau, ku ceraikan kau, itu namanya talak sorry Mbak. Yang kedua ada namanya talak kinayah Mbak. Talak kinayah ini pakai bahasa yang tidak langsung, ku
Antarkan kau ke rumah orang tuamu. You, me, and kau cari aja laki-laki lain. Keluar kau dari rumah ini. Atau dia chat kita, me, you, and atau dia telepon mak kita, mak jemput anak mak gitu. Atau dia telepon teman kita, bilang sama kawan kau tuh aku tidak mau sama dia lagi. Itu jatuh talak Mbak Fitri. Namanya talak kinayah. Boleh dilihat di video-video aku dan dilihat di channel YouTube-nya aku. Di situ aku jelaskan banyak talak, termasuk talak 1 masa idahnya berapa, talak 2 masa idahnya berapa, talak 3 masa idahnya berapa. Oke Mbak Fitri ya. Nah itu namanya talak kinayah. Ustazah biar wajahnya bersih kayak Ustazah micin teman-teman ya. Citato. Oke. Ustazah orang tua sudah umur di atas 90 tahun, apa masih wajib puasa? Oke. Mbak Sauda ya. Teman-teman, perempuan orang tua dalam Islam itu bukan diukur dari umur, tapi diukur dari uzur. Kalau dia tua udah 100 tahun tapi dia belum pikun, dia wajib puasa. Ya, dia wajib puasa. Nah, kalau dia nggak mampu puasa, dia boleh bayar fidyah. Tapi kalau ada orang masih umur 40 tahun, masih cakep, masih pakai skincare cakep, tapi udah pikun guys. Udah makan belum mah? Belum, padahal udah 4 kali dia makan. Udah mandi belum mah? Tak mau aku mandi. Nah, itu dia udah pikun, walaupun pikun segari. Senin dia ingat, Kamis dia lupa. Kamis dia ingat, Jumat dia lupa. Berarti dia sudah tidak sempurna akalnya, dia sudah pikun. Maka orang pikun tak wajib sholat, tak boleh puasa, tak wajib zakat, ya, tak wajib juga fidyah, tak wajib juga kodo. Iya, jadi untuk si pikun ini maka dia boleh meninggalkan. Jadi kalau orang-orang tua walaupun 90 tahun belum pikun tetap wajib ya. Jadi kalau mau nggak puasa pikun dulu ya. Gitu pokoknya. Deh, ketinggalan aku jawab satu pertanyaan. Tinggal lagi. Iya, Citato ya. Pikun dulu. Nah ya, jadi kalau ada teman orang tua kita, na'udzubillah ya, kita misalnya punya orang tua yang sakit gitu ya teman-teman ya, sakit kemudian dia stroke tapi dia belum pikun. Kalau ada orang yang ngunjungin dia, tutupkan auratnya. Ramadan besok apa saya harus minta maaf lagi? Semalam saya belum berpisah, kami saling meminta maaf semalam. Ramadan besok apa saya harus minta maaf lagi? Semalam sebelum berpisah kami sudah saling minta maaf. Ya udah, nggak usah minta maaf lagi Mbak. Nggak apa-apa Mbak, tenang aja dulu, Mbak diam aja dulu, silent treatment dulu. Takutnya kalau Mbak ngejar-ngejar nanti dia malah egonya tinggi. Diam adalah jawaban ya. Sabar aja dulu, masa idahnya 3 bulan ya. Tenang-tenang aja dulu di rumah orang tua. Sabarkan hati orang tua. Kalau suami ngantarkan kita ke rumah, tenangkan hati orang tua karena orang tua pasti terluka. Mbak juga jangan sedih-sedih depan orang tua, nggak ada masalah. Pasti jawabannya akan bagus ya. Ustazah puasa kita hari apa? Masih bingung. Ya kalau Muhammadiyah besok, kalau pemerintah Selasa. Aku tim Selasa, tapi teman-teman terserah mau ikut yang mana. Karena kalau aku masih ikut pemerintah teman-teman ya. Nah kenapa aku live-nya siang? Karena nanti malam itu teman-teman Muhammadiyah udah taraweh. Jadi kita menghargai mereka. Kan gak enak orang taraweh kita live ya teman-teman ya. Siap Mbak Deni. Sholat taubat apakah ada ayat yang tertentu? Tidak. Cuman setelah selesai sholat sunat taubat, nanti salam kanan salam kiri, banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Halo Mbak Nur Hayati, mau tanya, misalkan kita lagi kerja di orang non muslim tapi nggak boleh puasa, gimana? Nggak boleh Mbak. La to'ah indal ma'asi, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan ya, tetap harus puasa. Kalau anak terlanjur maaf ya, tersematkan pula iya. Oke, kalau anak terlanjur pacaran gimana? Suruh dia memutuskan saja ya, putuskan saja ya. Sampai suatu ketika nanti dia mau menikah, nanti dicari orangnya ya. Kalau saya pulang ke rumah, saya tidak mau lihat mukamu lagi. Oh, itu termasuk talak kinayah Mbak ya. Alhamdulillah parfum sejadah udah sampai, Masya Allah. Nanti malam terawih udah bisa pakai parfum sejadah ya teman-teman ya. Coba rasain nanti terawih pakai parfum sejadah wangi kiswah, Masya Allah ya. Semoga lebih khusyuk ibadahnya ya. Tolonglah Ustazah, apa yang mau ku tolong? Pak polisi, tolong Pak polisi. Ustazah dosa nggak kalau nggak puasa karena sakit mah? Kalau karena sakit mah tidak. Orang yang sakit tidak wajib berpuasa, boleh diganti di hari lain. Kalau nggak menggantinya, nanti teman-teman siap Mbak Deni. Kalau nggak diganti, boleh dengan fidyah. Jadi jangan dipaksa ya. Apa amalan yang diutamakan di bulan Ramadan? Panjang nih teman-teman ya. Teman-teman, aku kecepatan nggak menjawabnya ya. Al-Quranku belum sampai, ditunggu ya teman-teman. Boleh klik foto yang ada di atas dulu, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Zakat fitrah ditransfer nggak apa-apa, cuman harus ada akadnya dengan chat atau dengan telepon ya teman-teman ya. Woi, cepet kali lah orang-orang ini ngetiknya.
Bagaimana kalau orang-orang nggak tahu saja, apakah tetap dihitung? Dia tidak dihitung karena dia nggak tahu Mbak Fitri, tapi ketidaktahuannya, tidak mau mencari tahunya itu berdosa. Ya, oke, tepat kali guys. Oke, Ustazah cabut gigi di bulan puasa janganlah teman-teman ya. Takutnya nanti aku nggak ngetik takutnya nanti teman-teman kalau cabut gigi di bulan puasa kan dia pakai alat gitu masuk-masuk nanti ke sini ya. Nanti aja lah ngetiknya, nanti aja lah malam ya kalau kita mau sholat Idul Fitri. Apa yang aku bilang nih ya? Nanti aja malam kalau kita udah berbuka puasa ya. Ustazah kalau fidyah bayarnya gimana? Bayarnya adalah memberi makan 1,4 kg beras per harinya. Sebanyak puasa yang ditinggalkan. Misalnya 7 hari 1,4 kg beras harganya berapa? Katakanlah misalnya harganya adalah 25.000 kali sebanyak hari yang ditinggalkan ya. Mbak Ani, iya kalau ngasih takjil sama orang yang tidak berpuasa ngasih takjil nggak apa-apa, ngasih makan di siang hari ya nggak boleh. Oke ya, talak kinayah cuman baru dibatin nggak apa-apa Pak Agustus ya. Bapak pengen talak istri tapi dalam hati itu nggak jatuh talak ya Pak. Jadi lain kali laki-laki kalau mau talak istri dalam hati aja. Kenapa bang? Kenapa bang? Itu nggak jatuh talak karena talaknya itu jatuh kalau diucapkan. Parfum Rodo yang besar ada, Rodo ada yang besar itu nanti di etalase nomor 15 ya. Oke ya, zakat fitrah dibagikan pertama puasa boleh nggak usah lah, tunggu aja nanti ya teman-teman ya. Ustazah oke, nanya malah masalah fikih. Iya, nggak terbaca DM teman-teman. Ustazah mau madunya boleh nanti ya. Ustazah kalau udah talak 3 gimana? Nah kalau talak 3 harus perempuan ini ada muhalilnya ya. Muhalil itu adalah, ini orang dengerin aku nggak sih? Ngetik mulu. Ini aku ngomong teman-teman arisan di bawah ngetik lah. Aku ngomong denger ya guys. Kalau nggak denger aku denda lo guys. Nah ini contohnya ya. Misalnya talak 3 ya kan? Denger nggak? Oke, keranjangnya mana? Belum ada keranjang teman-teman ya. Nanti keranjangnya kita tampilkan setelah tanya jawab ya. Nah, apa tadi guys? Ngomong apa tadi? Lupa ada aku. Apa tadi ngomongnya? Oh, dengerin ya. Oke, siap ya. Jadi talak 3, parfum sejadah ada Mbak, 4 parfum ya. 4 parfum itu murah banget, 400 ml ya. Apa tadi ku cakap? Oh, talak 3. Kalau talak 3, ini aku jelasin tentang talak ya. Talak 1 masa idahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan boleh rujuk dengan tatapan mata, boleh rujuk ya. Kemudian setelah 3 bulan harus nikah ulang. Nah, talak 2 juga kayak gitu. Dalam 1 bulan, talak 2 juga kayak gitu. Kayak talak 1, talak 3 perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Jangan talak dulu dong. Aku belum nikah. Wow, ya. Parfum oke. Ustazah jangan talak mulu-mulu belum nikah. Oke, aku udah nanya 3 kali. Halo Mbak Nur Hasanah. Oke, kalau jualan di bulan puasa secara hukum asal nggak ada masalah karena kita tidak mengajak orang untuk membeli ya, karena masih ada orang lain secara umum yang haid dan yang non muslim ya. Siap Mbak Fitria? Iya. Setelah 15 hari haid tapi di hari 16 seterusnya setelah hari ke-15 itu adalah namanya istihadah. Kalau istihadah itu boleh sholat, boleh puasa, boleh zakat, nggak ada masalah ya. Nggak sholat boleh berpuasa, nggak, puasanya sah tapi nggak sholatnya berdosa. Halo Mbak Meong, Quran per juz sekarang lagi murah Mbak Meong di harga 135.000 aja dari 159.000 aja. Kalau suami ngomong itu kan orang ini nanya talak lagi Mbak. Kalau gitu kita pisah sorry itu ya, jelas ya. Asih ngetik, boleh besok masih boleh ziarah kubur Mbak Siti Fatimah, masih boleh ziarah kubur, tidak ada larangan teman-teman. Nggak ada masalah teman-teman. Halo Mbak Dani yang baru mampir boleh tap layarnya ya guys. Klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah kadang logat Sumatera, aku Sumatera, cepat kali aku jadi kangen pengen pulang ke Medan. Capcus Mbak. Iya. Oke, masih bingung cara ngitung haid, batas haid 15 hari Ustazah.
dia akumulasi Mbak, kayak mana ya, akumulasi Mbak. Siap Bu Yanti, ya teman-teman. Zakat fitrah ke adik kandung boleh tidak? Kebetulan adik saya kurang mampu, boleh, kecuali selagi dia fakir atau miskin ya. Fakir tidak bekerja, miskin tak bekerja tapi fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi enggak cukup uangnya. Ada Mbak Dera, Quran besar ada ya. Oke, buku doa-doa tuh yang paling penting ya guys, untuk ziarah kubur, habis taraweh, habis witir nanti dibawa buku doa-doanya ya. Kalau hutang Ramadan ketumpuk tahunnya, bayarnya gimana? Puasa plus bayar fidyah. Betul sekali, puasa plus bayar fidyah. Contoh ya teman-teman ya. Contoh, halo Mbak Ums 22. Contoh nih guys, hari ini teman-teman nggak sempat nih puasa nih ya, nggak sempat puasa, teman-teman nggak sempat puasa, ya katakanlah entah apalah alasannya, tinggal 7 hari lagi. Ya, kemudian Pak Furodo nanti aku spill ya. Nah, teman-teman boleh puasa keesokan bulan depan, tahun depan. Itu maksudnya tahun depan itu adalah bukan 2025 ya, geng. Tapi setelah Syawal maksudnya ya. Boleh teman-teman ganti puasanya tapi kena fidyah ya. Gitu teman-teman ya, kena fidyah. Oke, sehat ya teman-teman. Oke, cara menerima zakat fitrah bacanya gimana? Aku terima zakat fulan bin fulan lillahi ta'ala, gitu aja ya. Ustazah, saya nggak kuat puasa. Ya nggak apa-apa teman-teman, kalau ada orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Pertama adalah kalau dengan berpuasa dia sakit ya. Oke ya, sedang berpuasa dia sakit ya, sedang puasa dia sakit ya, gitu ya. Itu boleh dengan fidyah. Kalau suami meninggal, istri kawin lagi, apa betul di akhirat tidak bersama lagi? Kalau masuk surga bersama. Teman-teman kalau masuk surga, teman-teman tinggal pilih mau ketemu dengan siapa. Mau ketemu lemenho boleh, dengan mantan suami juga boleh, mantan istri juga nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, gimana puasa kalau lupa mandi junub? Oke, ini bagus nih ya. Pernah terjadi di Umar bin Khattab ya, ketika dia mandi, ketika dia berhubungan badan tertidur, lupa mandi. Apa kata Rasulullah? Lanjutkan puasamu, habis jangan pakai sahur dan silahkan mandi ya. Oke ya, mau ketemu ustazah di surga insyaallah, amin Allahumma amin ya teman-teman ya. Melenceng dari topik, kalau misal sholat fardu telat, apakah qobliyah tetap dijalankan? Selagi masih ada waktu sholatnya boleh, tapi kalau waktu sholatnya udah habis jangan ya. Oke, Mbak Fitri, nggak mau aku ketemu lemenho. Ustazah, kalau sedang haid boleh ziarah kubur? Kalau itu perbedaan pendapat ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Terserah mau ikut yang mana. Tapi apakah wanita boleh ziarah kubur? Nah, itu hanya satu pendapat mengatakan boleh ya. Boleh ya. Oke ya. Kalau istri ngusir suami jatuh talak, namanya talak kinayah ya. Namanya adalah talak kinayah. Kalau haid lupa berapa hari, bagaimana mengganti puasanya? Ya, dianggap aja puasa, diambil aja hitungan yang paling banyak ya. Kalau kunut subuh tidak baca kunut boleh nggak? Menurut Imam Syafi'i dianjurkan kunut subuh ya, tetapi menurut Imam Hanafi tidak dianjurkan kunut subuh ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Amalan awal Ramadan ketika haid gimana? Haid teman-teman boleh bentar ya. Haid teman-teman boleh sholawat ya, boleh baca Quran yang ada terjemahan, boleh berdoa ya, boleh kirimkan Al-Fatihah untuk orang meninggal, boleh ngulang-ngulang hafalan ya, nggak ada masalah ya. Oke, doa apa yang bagus untuk anak yang baru masuk pesantren? Ya, teman-teman boleh lakukan sholat sunat hajat dan doakan agar anak-anaknya betah. Untuk doa-doa, teman-teman itu aku anjurkan, ada rezeki, belilah buku Majmu' Syarif. Di sana ada banyak sekali doa-doa, di etalaseku juga ada promo cincin tasbihnya. Enggak, ini beneran guys, bukan sekedar apa ya. Di dalam itu banyak doa-doa, doa ziarah, doa habis taraweh, habis witir. Habis taraweh teman-teman baca, bawa bukunya kemana-mana, enak dibawa. Ya, pengen anak soleh, pengen punya anak, pengen jodoh. Hanya doa ketemu aku aja yang nggak ada di situ. Ya teman-teman ya. Yang lain ada di dalam buku itu, teman-teman boleh check out. Ikhlas lillahi ta'ala ya, ikhlaskan rezekinya ya.
Cara bayar fidyah itu memberi makan 1,4 kilogram fakir miskin. Astagfirullahaladzim. 1,4 kilogram beras untuk fakir miskin ya teman-teman ya. Oke ya. Udah ketemu ya. Talak kifayah apakah harus nikah lagi? Talak kinayah setelah 3 bulan harus nikah lagi. Dalam 3 bulan tidak harus nikah lagi ya. Oke, Ustazah tinggal di mana? Di sini aku teman-teman ya. Oke, aku udah berdoa. Biar bisa foto berdua sama Ustazah, Masya Allah ya, luar biasa ya. Oke, susah kalau ketemu aku susah ya, nanti teman-teman gak bakal tenang karena susah move on ya. Ustazah, bulan Ramadan kan setan terbelenggu, kenapa masih ada yang maksiat? Di bulan Ramadan setan itu terbelenggu. Kenapa masih ada yang maksiat? Kalau di luar Ramadan, teman-teman maksiat itu bercampur antara setan dan teman-teman semuanya. Tapi kalau dalam Ramadan setannya terbelenggu. Kalau teman-teman bermaksiat, berarti itulah aslinya orang itu. Jadi kalau mau nengok aslinya orang, tengok dalam Ramadan. Kalau di luar Ramadan dia gosip, bisa jadi itu karena setan. Kalau dalam Ramadan dia gosip, itu original adalah dia asli teman-teman ya. Jadi kalau menengok original seseorang yang nggak KW-KW, tengoklah dalam Ramadan, karena dalam Ramadan tidak ada setan, yang ada adalah hawa nafsu ya. Oke guys ya, kalau menjelang Ramadan apakah disunahkan mandi wajib? Ya tidak lah ya. Disunahkan mandi wajib, sunnah wajib enggak teman-teman ya. Oke, pakai shot ya. Ustazah, kalau habis hubungan terus telat mandi bisa langsung puasa, tapi sesudah Lebaran harus ganti? Tidak, kalau tertidur plek, wih udah azan belum sahur masih junub, mandi langsung puasa. Itu Umar bin Khattab pernah lakukan itu ya. Saya mau tanya, kalau sholat lihat mushaf boleh teman-teman? Sholat baca mushaf boleh teman-teman ya, boleh ya. Kalau di sujud terakhir bacaannya zukna atau zukni, boleh aja dua-duanya. Zukna artinya kami, zukni artinya kita, aku sendiri ya. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah keluarkan aku dari